Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembacaan hadis kita sampai hadis ke-11 atau hadis terakhir dari bab ke-73 tentang akhlak mulia, atau urutan hadis nomor 631. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamati sarsaruna wal mutasaddiquna wal mutafaihiquna. Qalu ya Rasulullah qad alimna sarsaruna wal mutasaddiquna famal mutafaihiqun. Qala al-mutakabbiruna. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Jabir radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan paling dekat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik budi pekertinya di antara kalian. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang banyak bicara, suka mengobrol, dan bermulut besar. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami sudah tahu tentang orang yang banyak bicara dan suka mengobrol. Kemudian apakah yang dimaksud dengan bermulut besar itu? Beliau menjawab, yaitu orang-orang yang sombong. Hadis riwayat Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abdullah bin Al-Mubarak, dia mengartikan bahwa budi pekerti yang baik adalah bermuka manis, memberi pertolongan di dalam kebaikan, dan mencegah sesuatu yang membahayakan. Pelajaran hadis, Rasulullah ingin memotivasi kita agar selalu berakhlak mulia. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan informasi yang berupa motivasi. Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, kata Rasulullah, dan paling dekat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik budi pekertinya di antara kalian. Tentu ini menjadi penyemangat kita bagaimana kita berlomba-lomba. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang diikuti. Sehingga apa? Kita akan mempunyai investasi-investasi kebaikan. Yang dengan kebaikan-kebaikan itu
kita akan mendapatkan rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu akan membersamai, akan sangat dekat, akan menyatu dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Akhlak yang mulia itulah adalah harga seorang hamba di hadapan Allah. Akhlak mulia pasti didasari dengan keimanan yang benar. Akhlak mulia adalah suatu harapan yang menginginkan suatu kemuliaan di hadapan Allah. Dan Allah pun juga tidak hanya sekedar memberikan saat nanti di akhirat yang sudah pasti, namun di dunia pun akan diikut sertakan kebaikan dan kemuliaan atas siapapun mereka, orang yang berakhlak mulia. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Maka di dalam bab ke-73 tentang akhlak mulia yang jumlah hadisnya 11 ini, tentu kita akan berupaya sedikit demi sedikit. Seperti awal hadis pada akhlak mulia bahwa Rasulullah menyampaikan ahsanan nasi khuluqan, bahwa orang yang paling baik adalah Rasulullah, di mana Rasulullah adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Rasulullah seorang utusan Allah yang mempunyai sifat wajib. Beliau adalah amanah. Beliau adalah sidik. Beliau adalah fatonah. Beliau adalah tabligh. Benar, dapat dipercaya, cerdas, dan menyampaikan setiap wahyu yang diberikan oleh Allah untuk disampaikan kepada kita sebagai hamba Allah, sekaligus sebagai umatnya. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dikorup, tidak ada yang ditambah-tambah. Apa yang disampaikan oleh Allah, itulah yang disampaikan. Itulah kebenaran, itulah amanah, itulah kecerdasan. Orang yang cerdas, ia akan mengambil langkah yang nilainya menjadi lebih baik. Mengapa orang mengambil langkah-langkah yang tidak baik? Karena tidak cerdas. Ia hanya pandai, sehingga pandai menipu, pandai berbohong. Lah, disinilah kita diajari oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk benar di dalam kehidupan ini. Benar di dalam menjalani. Benar di dalam mengambil sikap. Benar di dalam mengambil kebijakan. Sehingga apa-apa yang menjadi langkah kita di dalam kehidupan ini, tentu dasarnya adalah kita, bagaimana kita berakhlak. Kita mempunyai orang tua, akhlak kita bagaimana. Kita mempunyai teman, bagaimana kita berteman. Kita sebagai penguasa, bagaimana akhlak kita sebagai penguasa. Kita sebagai rakyat, bagaimana akhlak kita sebagai rakyat. Semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangankan hanya masyarakat. Pemimpin pun ketika ia tidak adil akan diseret ke dalam neraka. Demikian pula seorang rakyat biasa, ketika ia berbuat yang tidak baik, maka nerakalah. Maka siapa orang yang mendapat perlindungan di mana tidak ada perlindungan kecuali dari Allah? Pemimpin yang adil. Siapa mereka? Siapapun yang segala kekuatan, segala kekuasaan yang telah diberikan kepadanya itu
digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Maka kita nggak bisa. Kita mau misalkan, kita mau mencoba untuk mereka-reka. Nggak bisa. Karena apa? Allah maha mengetahui. Meskipun kita gunakan, kita sampaikan, aku akan berbuat untuk semua rakyat. Namun belum cukup dengan pernyataan itu. Pernyataan itu akan terbukti bagaimana. Apakah benar-benar sesuai dengan yang disampaikan atau itu hanya sekedar bicara. Lah, disinilah nanti akan kita diberikan motivasi lagi. Jangan sampai kita terjadi. Karena apa? Rasulullah sampaikan, orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang banyak bicara, namun ia tidak melakukannya. Artinya apa orang yang paling jauh dari Rasulullah? Kemungkinan untuk mendapatkan syafaat juga semakin kecil. Semakin dekat kepada Rasulullah, ya ialah yang akan semakin besar untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disampaikan lagi, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami sudah tahu tentang orang yang banyak bicara dan suka mengobrol. Kemudian apakah yang dimaksud dengan orang yang bermulut besar itu? Beliau menjawab, yaitu orang-orang yang sombong. Dalam keterangan lain, siapa orang yang sombong itu? Orang yang sombong adalah siapapun mereka atau orang-orang yang menolak kebenaran. Semoga kita terlindungi dari perkara-perkara yang buruk itu dan kita semua terjaga akhlak kita yang mulia sehingga kita nanti insya Allah akan bersama-sama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat di yaumul qiyamah. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.